Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Iva Musdalifah, dan ada 3 rekan saya, yaitu Indah Nur Makfiro, Tasya Melita Nur Halimah, dan Yosiko Raudatunisa, yaitu dalam mata kuliah Hukum Acara, dosen pengampu Bapak Anton Aulawi SHI MH. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perceraian. Baiklah, langsung saja sebelum kita menyimak materinya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Untuk itu langsung saja kita simak materinya. Perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada jenis perceraian, yaitu ada 2 jenis perceraian. Yang pertama ada cerai hidup dan ada cerai mati. Cerai hidup yaitu perceraian yang dikarenakan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, sedangkan cerai mati yaitu perceraian yang diakibatkan salah satu pasangan telah meninggal dunia. Selanjutnya yaitu ada penyebab perceraian. Terdapat beberapa faktor utama yang biasa menjadi penyebab perceraian, yakni faktor ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor moral. Selain beberapa faktor tersebut, ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perceraian seperti cemburu, krisis, poligami tidak sehat, dipenjara, kawin paksa, penganiayaan, dan cacat biologis yang seringkali juga muncul sebagai penyebab perceraian. Nah, yang selanjutnya yaitu perceraian hanya dapat diperbolehkan jika disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Di dalam perceraian terdapat dampak-dampak. Yang pertama, ada dampak terhadap suami atau istri. Akibat perceraian ini, suami atau istri hidup sendiri-sendiri. Suami atau istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup karena kehilangan pasangan hidup, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan pasangan hidup yang abadi. Jika pasangan yang diharapkan itu hilang, akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Selanjutnya ada dampak terhadap anak. Perceraian ini dipandang dari segi kepentingan anak, yaitu keluarga bagi anak-anaknya, merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak
mendapatkan kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lainnya. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya ada dampak terhadap harta kekayaan. Apabila terjadi perceraian, maka perikatan menjadi putus dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan, yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Lalu terdapat perceraian menurut agama. Yang pertama, menurut agama Islam. Islam membimbing umatnya agar tidak memecah belah persaudaraan di antara sesama muslim. Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah yang akanlah kita mendapat pahala jika melakukannya. Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun halnya, jikalau sepasang suami istri melakukan perceraian, Alkisah mengatakan bahwa arsy terguncang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal. Yang kedua, ada perceraian menurut agama Kristen atau Katolik. Salah satu agama yang tidak memperbolehkan adanya perceraian oleh pasangan-pasangan di dalam umatnya adalah Kristen Katolik Roma. Perceraian atau perpecahan tetap atau selamanya dalam suatu ikatan pernikahan memang tidak diperbolehkan dalam ajaran Kristen karena hal itu tertulis dalam Alkitab. Karena Injil merupakan dasar kehidupan umat Kristen, maka tidak ada alasan apapun untuk mengadakan perceraian. Selain itu juga terdapat pengajaran lain di Alkitab tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dan survei sementara, diketahui baru-baru ini di seluruh dunia telah terjadi peningkatan jumlah perceraian pasangan suami istri. Yang mengherankan ternyata penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lain. Meningkatnya perceraian yang ditenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain. Yang pertama, penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat adalah status sosial ekonomi. Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang lebih rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan 5 tahun atau lebih dari perguruan tinggi melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Yang kedua adalah penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian, yaitu usia mereka saat menikah. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan untuk bercerai. Telah diperlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi, terutama selama 5 tahun pertama di usia pernikahan. Yang ketiga, penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian yang selanjutnya adalah tidak mempunyai anak atau keturunan. Tidak dimilikinya keturunan atau anak merupakan alasan untuk suatu perceraian. Hal ini disebabkan karena anak membantu keutuhan dan mempersatukan padukan keluarga. Yang ketiga, penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian karena
Perceraian itu saat ini telah menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan sudah sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah masyarakat. Berbeda dengan beberapa dasawarsa yang lalu, perceraian itu sesuatu yang sangat tabu dan layak untuk dihindari. Tetapi kini zaman itu telah berubah dan fakta seperti ini yang mendorong banyak orang menggampangkan menyelesaikan sesuatu pertengkaran dengan perceraian. Yang kelima, penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan keyakinan antara suami dan istri yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan hal perceraian. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang prosedur perceraian. Prosedural pengajuan permohonan perceraian di pengadilan agama. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam prosesi pengajuan permohonan perceraian di pengadilan agama. Yang pertama yaitu yang dibolehkan atau bisa mengajukan permohonan adalah suami atau istri yang sudah melangsungkan pernikahan yang sah atau dibuktikan dengan surat nikah dan hendak mengakhiri perkawinan melalui pengadilan. Lalu yang kedua yaitu kemana bisa mengajukan permohonan cerai, yaitu permohonan cerai bisa diajukan ke pengadilan agama tempat terakhir berdomisili. Selanjutnya yang ketiga, alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan cerai berupa alasan-alasan yang bersifat alternatif sebagai telah termuat dalam peraturan perundang-undangan ataupun alasan yang bersifat kumulatif asalkan dengan syarat dapat diterima dan dibuktikan di depan pengadilan. Selanjutnya yang keempat yaitu pengajuan bisa diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan kuasa. Kuasa dibagi menjadi dua macam, yaitu ada kuasa hukum di pengacara atau advokat, dan yang kedua yaitu kuasa dari keluarga atau kuasa insidentil. Selanjutnya itu yang kelima adalah pengakuan cerai di pengadilan agama, tentunya bagi permohonan untuk melengkapi dan menyiapkan berbagai macam persyaratan yang dapat dijadikan alat bukti guna menguatkan proses perceraian antara lain, yaitu surat-surat yang harus disiapkan dan saksi-saksi yang harus disiapkan. Baik, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah mengajukan permohonan cerai. Terdapat beberapa langkah dalam mengajukan permohonan cerai, yaitu antara lain, pertama-tama pemohon mencari informasi terlebih dahulu tentang prosedur perceraian di pengadilan atau dapat melalui sumber internet ataupun pusat bantuan hukum terdekat. Setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedural perceraian, hendaklah pemohon kemudian mendatangi pengadilan agama yang bertempat sesuai dengan domisili atau pemohon. Lalu untuk mengajukan surat permohonan perceraian ke bagian informasi dan akan didisposisikan kepada pejabat kepaniteraan pengadilan agama. Selanjutnya, pemohon pun dapat menyerahkan surat permohonan yang sudah disiapkan kepada pejabat kepaniteraan di pengadilan dengan membayar biaya panjar perkara terlebih dahulu. Setelah itu melunasi segala macam biaya administrasi, maka pemohon akan mendapatkan nomor perkara setelah membayar panjar biaya perkara, dan pemohon tinggal menunggu panggilan untuk menghadiri sidang dari majelis hakim di pengadilan agama atau hari sidang dimulai. Selanjutnya, pemohon menghadiri sidang ketika surat panggilan dari pengadilan agama sudah ada. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan materi tentang perceraian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.